Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, lama banget ya Sensei udah nggak upload karena ada beberapa kesibukan. Tapi di video kali ini Sensei akan membahas terkait manga terbaru spin-off Lubu, yang mana pertarungan di babak kedua antara Lubu versus Sek akan dimulai, dan panggilan Lubu oleh Kaisar Commodus. Jadi akan seperti apakah ceritanya? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka setelah si kakek Chess membuat lawannya babak belur yang merupakan ras raksasa di Roma. Dia berkata, "Yare, dasar anak muda ini, padahal sudah 50 tahun aku meninggalkan dunia pertarungan. Tapi kau 100 tahun lebih cepat untuk bisa mengalahkanku." Dan terlihat sang raksasa yang memang sudah babak belur tak berdaya. Setelah itu si kakek mengakhiri pertarungan dengan berkata, "Kau sudah bekerja dengan baik." Yang pada akhirnya menebas dan memutuskan kepala raksasa Ephrones tersebut. Dan pada akhirnya wasit mengumumkan bahwa Chess lah yang memenangkan pertarungan, berhasil membunuh Ephrones, sang ras raksasa dari Roma. Setelah itu, panel pun berpindah memperlihatkan Lubu. Tak lama setelah itu, Lubu dihampiri oleh para tentara kerajaan dengan berkata, "Tuan Lubu, Kaisar Commodus memanggil Anda." Lubu pun yang mendengar itu pada akhirnya mengikuti perintah sang kaisar dan datang untuk menghampirinya. Pada saat Lubu telah datang, di sana terdapat Narsisus dan juga Kaisar Commodus yang langsung menyambut Lubu dengan berkata, "Ho, kau sudah datang ya Lubu? Pelayan Lubu, kau kuat sekali. Pertarungan yang aku sebutkan tadi sangatlah luar biasa. Kau bisa dengan mudah mengalahkan Octavius dengan satu serangan saja." Nah, kalau begitu, Kaisar Commodus langsung menggenggam tangan Narsisus dan dia berkata, "Bagus sekali. Kau sudah menemukan gladiator yang sangat bagus, Narsisus. Matamu itu sangat jeli ya." Dengan tatapan yang mengerikan. Lalu Kaisar Commodus menanyakan apa yang diinginkan oleh Narsisus. Tapi belum juga dijawab, Kaisar Commodus langsung mengatakan pada Lubu bahwa ini adalah sebuah pesan di mana Lubu harus berada di bawah kendali sang Kaisar Commodus dan harus memenangkan pertarungan ini. Narsisus yang mendengar itu sangatlah terkejut. Kaisar Commodus pun langsung memberikan benefit bagi Lubu kalau dia berada di pihaknya dengan berkata, "Jika kau berada di pihak kaisar dan memenangkan pertarungan ini, kau bisa mendapatkan status dan kehormatan sesuka hatimu. Terlebih lagi, kau juga bisa mengumpulkan para pengawal istana dan menjadi kapten mereka. Bagaimana? Bukankah itu hal yang sangat luar biasa bagi orang sepertimu yang berasal dari ras yang berbeda?" Dan tak lupa, Kaisar Commodus pun memberikan hadiah pada Narsisus karena telah menemukan gladiator terbaik. Hadiah yang diberikan Kaisar Commodus yaitu berupa hak sebagai bangsawan dianugerahkan kembali pada keluarganya, serta harta kekayaan akan dijamin kembali oleh sang kaisar. Pada saat itu, Narsisus masih berpikir, namun dengan tatapan yang mengerikan, Kaisar Commodus berkata, "Ini adalah perintah sang kaisar." Narsisus yang mendengar itu tidak bisa berkata apa-apa lagi dan hanya menurutinya saja. Namun berbeda dengan Lubu, terlihat Lubu yang menggertakkan giginya, tapi bukan karena kesal, melainkan dia menguap dan pergi meninggalkan kaisar. Kaisar yang melihat itu memanggil Lubu. Namun Lubu menjawab, "Aku tidak tertarik akan tawaranmu." Lalu kaisar yang mendengar hal tersebut merasa sakit hati dan kesal. Kemudian memerintahkan prajuritnya untuk mengancam Lubu. Namun di sini Lubu tak gentar dan berkata, "Sudah aku katakan, aku tidak tertarik dengan mengeluarkan aura intimidasi yang luar biasa, yang membuat kaisar dan para prajurit terjatuh." Dan setelah itu, Lubu pergi meninggalkan mereka. Namun, terlihat kaisar yang amat kesal akan kelakuan Lubu, di mana ini adalah pertama kalinya tawaran dari sang kaisar ditolak mentah-mentah, bahkan oleh ras yang berbeda dengan dirinya. Setelah itu, panel pun berpindah pada Narsisus yang mengejar Lubu. Dia berkata, "Tuan Lubu, sekarang ini kondisinya parah sekali. Kau sudah menolak tawaran Kaisar Commodus." Lubu menjawab, "Apa kau menginginkannya, Narsisus?"
Narsisus yang mendengar hal tersebut terkaget. Lubu pun berkata lagi, "Aku hanya menuruti kata isi hatiku." Mendengar hal tersebut, Narsisus terkejut. Lalu dia berkata dengan lemas, "Tuan Lubu sangat kuat dan aku tidak memiliki hal seperti itu. Jadi aku tidak bisa apa-apa." Mendengar hal itu, Lubu berkata, "Narsisus, kau hanya harus menang saja. Mudah saja bagimu untuk menang." Lalu Lubu teralihkan fokusnya karena pertarungan ronde pertama telah berakhir. Setelah itu, panel pun berpindah pada arena pertarungan. Terlihat wasit mengumumkan pertandingan. Dalam sekejap mata, semua pertarungan babak pertama sudah berakhir. 4 gladiator terbaik telah memenangkan babak pertama dengan baik. Mereka adalah orang-orang ini. Babak pertama, sang pembunuh kandidat pemenang Octavius dengan serangan balik dan melubangi perut dan dada yang sangat besar dari ras Tionghoa yang berbeda, yaitu Lubu Hausen. Ronde kedua, seorang lelaki tua yang mengalahkan raksasa dari Galia. Akankah seni bela dirinya berlanjut selamanya? Legenda hidup Roma Chess. Ronde 3, yaitu Luka Gladiator, si manusia ikan yang disebut-sebut sebagai keturunan Neptunus. Bermain dengan kecepatan yang melebihi manusia dan mengalahkan Luka secara sepihak. Dia adalah Saitian Gel Tanaos. Dan juga pertarungan kejutan yang keempat, mengalahkan pembunuh dari Nil dengan satu serangan. Terkuat dari yang terkuat. Sebuah mahakarya dari Spartan. Dia adalah Gripus. Kemudian, setelah pengumuman tersebut, tanpa basa-basi lagi, wasit segera mengumumkan pertarungan babak kedua, yaitu pertarungan antara Lubu versus Chess. Dan wasit mengumumkan dari gerbang sebelah barat, yaitu terdapat seseorang yang telah mengalahkan Octavius, sang kandidat pemenang. Dia adalah Lubu Hausen. Dan dari gerbang timur, masuklah dia yang mempermalukan monster dari Galia seperti bayi. Kemampuan yang luar biasa. Dia adalah sang legenda hidup Roma Chess. Jadi, akan seperti apakah pertarungan antara dua petarung ini, antara Lubu versus Chess? Pertarungan pertama, babak kedua akan segera dimulai. Dan panel pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan manga spin-off Lubu chapter ke-32, di mana pertarungan babak kedua akan dimulai antara Zack versus Lubu. Jadi akan seperti apakah kelanjutan ceritanya? So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye.